Dosa apa sih ya Allah? Kok musibah berat banget? Apa ini ajab darimu ya Allah buat kami? Padahal kita merasa ibadah kita sudah banyak, tapi kenapa musibah bertubi-tubi? Alhamdulillah pemirsa di rumah masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mamah yuk. Ayo. Nah sebelum bertanya kepada Mama ada pantun dulu boleh nggak ibu-ibu? Boleh. Pergi ke ladang memanen ubi. Mau dimasak nggak ada panci. Cobaan datang bertubi-tubi. Sabar dan sholat adalah kunci. Ya, tepuk tangan. Nih, tema kita hari ini adalah sudah jatuh terperosok masih tertimpa masalah. Mama, ada mau sampaikan dulu? Silakan Mama, tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Semua manusia pasti suatu saat mendapatkan musibah, ujian, cobaan. Ada yang biasa-biasa, ada yang ringan, ada yang bertubi-tubi. Masya Allah. Ini belum selesai, masalah datang lagi. Ini belum kelar, datang lagi, datang lagi. Berat terasa. Boleh jadi usaha dia bangkrut. Utang makin lama makin numpuk. Keluarga yang dia cintai meninggal dunia. Ada orang yang sakit parah. Ada juga yang di PHK. Ada yang keluarganya sakit. Ada yang rumahnya terbakar. Semua merupakan musibah. Ada yang terus bertubi-tubi datang. Masya Allah. Inilah yang peribahasa mengatakan sudah jatuh ketimpah tangga, ketimpah ember cat. Begitu kan Pak? Jadi segala ayat numpuk. Musibah. Masya Allah. Kita kadang-kadang melihat, ya Allah kenapa sih musibah datang bertubi-tubi? Dosa apa sih ya Allah? Kok musibah berat banget? Apa ini ajab darimu ya Allah buat kami? Padahal kita merasa ibadah kita sudah banyak, tapi kenapa musibah bertubi-tubi? Kita lihat. Yang namanya orang yang beriman kepada Allah. Siapapun mereka. Pasti mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa manusia diuji? Apa tujuannya? Anda lihat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan buat menguji di antara kalian, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya? Ternyata Allah berfirman dalam ayat ini, kenapa diberikan musibah? Kenapa diberikan ujian? Ujian, musibah buat mengukur kita. Sampai di mana iman kita? Sampai di mana ketakwaan kita. Kemudian berapa besarlah kesabaran kita. Itu yang diuji oleh adik-adik kita. Kita lihat lagi. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Bukan hanya ngaku beriman. Siapa yang merasa orang yang beriman ngacung? Ngacung aja Bu kalau merasa beriman. Ya Alhamdulillah. Beriman. Pasti orang yang mengaku dirinya beriman diberikan ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka cukup hanya mengatakan saya telah beriman kepadamu ya Allah dan tidak mendapatkan ujian? Di sini Allah mengatakan kalau kalian hanya mengatakan saya orang yang beriman tapi tidak diuji, bukan orang yang beriman. Orang yang beriman di sini Allah menyatakan pasti mendapatkan ujian. Makanya kita mendapatkan musibah bersyukur. Karena kami adalah orang yang beriman. Buat apa yang namanya ujian Allah berikan kepada kita? Harkat derajat kita di hadapan Allah pasti naik. Contoh, Ibu. SD ujian lulus naik SMP, betul? SMP ujian lulus naik SMA. Ujian lulus naik S1. Benar nggak?
diberikan ujian jangan marah. Karena ternyata orang yang diuji, dia lulus dari ujiannya, harkat derajatnya di hadapan Allah pasti naik. Allah mencintai mereka. Rasul mengatakan kaum yang dicintai oleh Allah pasti diberikan ujian oleh Allah. Artinya kalau kita mendapatkan ujian, Allah mencintai kita, menyayangi kita. Mau nggak dicintai oleh Allah? Mau. Makanya bersyukur mendapatkan musibah. Iya. Bersyukur mendapatkan ujian. Cuman suka begini Pan. Enak banget ya si Anu. Enak kenapa? Tenang banget hidupnya. Nggak pernah ada masalah. Nggak pernah kena musibah. Jangan Anda katakan orang yang tidak punya masalah, yang tidak pernah kena musibah, yang tidak pernah kena ujian, mendapatkan rahmat dari Allah. Boleh jadi Allah sudah menyia-nyiakan mereka. Allah cuek dengan mereka karena mereka tidak dicintai oleh Allah, tidak beriman, dan mereka bukan orang yang takwa kepada Allah. Dicuekin. Sabodo dah. Atau bisa jadi itu disungkun sama Allah. Nah, disungkun. Disungkun tahu nggak Bu? Apanya disungkun tuh Bu? Ambulin. Diambulin. Tahu ambulin? Ngambul. Ui. Lain mana? Ambulan ya namanya. Ngambul. Caya. Kayak gini, mau minta ini. Nih, kasih banyak biar tuh. Bukan. Gitu. Misalnya ibu punya anak kecil 4 tahun. Lagi pilek. Jangan makan es ya. Nih anak bolak-balik ngambil es krim. Minum air dingin. Makan nih anak tempatnya sekalian. Nah, itu apa namanya? Dijojol. Hah? Dijonjon. Jon. Ya, bener. Udah meninggal Jon ya? Ini Jonjon yang mau Jonjon. Salah ya? Apa? Dijonjon mah. Dah. Kalau di Jakarta ngambul. Kalau orang Sunda nyungkun. Kalau orang Jawa jonjon. Dijonjon. Kalau itu dijonjon, kalau di sini apa namanya? Jojon. Hah? Ngosok mah, di sini ngosok. Naon? Ngosok. Bahasa mana itu? Indramayu ngosok. Banyumas jonjon. Catat. Nyosog. Kalau di Ciamis, nyosog itu nih empang. Mau dibuang airnya di paralon, itu disosog. Itu apa? Nyeser. Itu nyeser mah. Nyeser. Dah, nggak usah ngurusin nyeser. Ngurusin Itu musibah geser. aja. Itu geser. Iya. Nyeser, nyosog. Aduh, tapi ibu-ibu itu hebatnya luar biasa, beda-beda tapi tetap satu jua. Iya, tepuk tangan untuk ibu-ibu. Kita buka pertanyaan saja Mah ya. Mangga, sok. Pertanyaan boleh nyambung dan tema, boleh beda juga boleh. Siap? Siapa yang mau nanya? Saya. Yang depan dulu deh. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Perkenalkan, nama saya Hasanah dari Majelis Tahlim Al-Hidayah Muslimah dari Lelea Indramayu. Indramayu. Leak. Lelea Indramayu. Lelea, lele B. Iya. Bagaimana cara membangun komunikasi yang baik antara keluarga mah? Ada salah satu keluarga yang pendiam. Anak ibu. Ya, rahasia dong. Iya. Anak bapak. Rahasia dong. Jadi Keluarga. Keluarga. Iya, keluarga. Umurnya berapa itu yang pendiamnya tuh? Kira-kira. Aduh, jangan dibuka. Maksudnya anak-anak, remaja atau dewasa? Sedang. Remaja. Pendiamnya tuh gak pernah keluar rumah atau gimana, pendiam aja, gak mau ngomong gitu. Mau ngomong sih, cuman kalau ditanya. Kalau nggak ditanya dia diem. Diam itu adalah Lelaki apa perempuan? lelaki perempuan. Saya tanya, dari dulu apa baru sekarang? Dari kecil. Diam terus? Enggak ya. Pas lahir dia masih gini? Enggak ngomong. Kali aja. Cuman kalau ditanya ya. Oke. Oke. Maaf ya. Bawaan manusia, Bu Hasanah, fitrah manusia. Ada yang bawel kayak Ipan saya, Bu Hasanah. Iya mah, tos sudah mah. Iya. Bawel tah sarua. Oh toh sama juga. Tinggal dilakukan beda. Ada yang sedang, Iya. ada yang biasa, ada yang pendiam.
kembali latar belakangnya bagaimana. Boleh jadi nih anak tadinya anteng lagi oroknya. Kalau kayak Ipan, kayak saya, kayak Bu Hasanah mah itu mah dari orok cerengeng. Nangis terus mah. Ya. Mungkin kalau lapar didiemin jadi ngok buji terus. Boleh jadi. Ini memang bawaan bener-bener di orang pendiam. Keluarganya, punten ya Bu Hasanah. Keluarganya ini menentukan harus kemana dia. Kalau seandainya anak ini pendiam, jangan ditinggal sendiri. Samperin nih, ada ngobrol, ada apa, pulang dari mana, yuk pergi sama mama. Sering diajak komunikasi sama kita. Karena kalau anak yang pendiam tidak diajak komunikasi sama kita, yang saya khawatir dia jadi minder. Karena apa? Kurang pergaulan. Dia tidak beradaptasi dengan orang. Beda kalau begini makanya nyosor mulu. Ya kan Pan? Irfan nyosor. Betul, itu maksud saya. Makanya nunjuknya ke sini. Jadi seperti itu. Jadi tugas kita ngajak dia. Sering dibawa keluar. Sering dibawa komunikasi, nah ketemu teman-teman. Ya. Saya yakin nih emak-emak begini kan tidak ada yang pendiam. Jadi kalau dibawa ke tempat-tempat begini, insya Allah anak jadi banyak ngomong. Minimal, bukan hanya ditanya doang. Tapi seandainya memang bakatnya benar-benar kalau nggak ditanya dia nggak ngomong, sering ditanya kalau begitu. Jangan didiemin. Gitu. Ya. Supaya nggak makin parah pendiamnya. Sering ditanya. Jadi Ya. harus ada orang yang nemenin dia. Kasihan. Karena walau bagaimanapun juga kita ini manusia, makhluk sosial, tidak ada yang hidup sendirian. Senyum aja butuh orang kok, apalagi ngobrol. Senyum aja butuh orang ya, Mak? Iya, soal senyum sendirian Ipan. Senyum kayak itu ya, Mak. Iya, betul. Makasih, Mama. Ya udah, sudah cukup? Udah. Bilang apa? Makasih, Mama. Mangga Bu Hasanah. Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul mau, tapi itu tuh memang bawaan, bisa ya Mah ya? Ada bawaan, ada yang karena maaf dibentuk. Yang dibentuk begini, misalnya anak. Kan kalau anak 2-3 tahun perempuan mainnya masak ke dapur. Mama ini apa? Ini apa? Diem aja ngomong mulu. Bantuin. Nah, udah dibekap dari kecil. Diem. Nah, anak diem. Pulang sekolah. Mama tadi ibu guru di TK. Ibu guru nih. Kenapa sih ribut melulu? Ngapain tadi ibu guru? Udah diem, mama lagi masak. Jadi anak dibekap dia diem. Jadi anak mendingan diem daripada ngomong nggak ditanggapin. Gitu. Jadi itu karena lingkungan Pan. Iya. Lingkungan. Iya. Jadi sekarang dibiasakan bertanya, anak bercerita kita dengarkan gitu. Dan yang paling benar, kalau anak ngobrol bercerita, dengarkan, fokus. Kalau perlu tinggalkan kerjaan kita, liatin mukanya. Dia akan senang, akan bahagia, diperhatikan oleh kita, maka anak akan care dengan kita, masalah apapun akan bercerita dengan kita. Nah, mudah-mudahan permasalahan Bu Hasanah dan anaknya, keluarganya, semuanya juga bisa menjadi contoh. Oh, biar nggak gitu, harus seperti ini, gitu seperti itu ya. Sudah puas Bu Hasanah? Oke, yang lainnya siapa yang mau nanya lagi? Masih banyak pertanyaan. Ya udah. Kita kembali sesaat lagi aja Mah ya. Mangga. Waktu masih panjang, tenang, jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo.